Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Agustin Rahman, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran PAI dengan judul Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, langsung saja kepada pembahasan kita pada kali ini, yakni mengenai toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Ya, toharoh secara bahasa dia berarti suci atau bersih. Secara istilah dia bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah segala jenis kotoran. Sedangkan hadas adalah segala sesuatu yang menghalangi untuk ibadah disebabkan seseorang mengeluarkan najis. Ya anak-anak, selanjutnya itu macam-macam najis. Ada yang tahu ada berapa macam-macam najis? Ya, tepat sekali. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan, yang belum minum apapun selain ASI. Cara mensucikannya cukup dipercikan air pada bagian yang terkena air kencing. Sampai di sini paham? Baiklah. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Najis sedang dia tergolong menjadi dua. Yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang masih jelas zatnya, jelas warnanya, jelas baunya, dan jelas rasanya. Cara mensucikannya dibasuh sampai hilang zatnya, jelas warnanya, jelas baunya, dan jelas rasanya. Jika sulit hilang, dimaafkan. Yang kedua itu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya walaupun kurang zatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikannya dia disiram dengan air. Yang ketiga najis mughladah atau najis berat. Najis mughladah itu dia najis yang disebabkan jilatan anjing atau babi. Cara mensucikannya najis ini dia dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ya anak-anak, lanjut. Macam-macam hadas. Ya, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, penyebab hadas kecil yang pertama buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum. Hadas besar, penyebab hadas besar mimpi basah, keluar mani, haid, nifas, wiladah, janabat, dan meninggal dunia. Ya, kita masuk ke pembahasan wudu. Ya, ada yang tahu pengertian wudu? Ya, wudu secara bahasa berarti bersih. Secara istilah membasuh anggota badan yang tertentu dengan menggunakan air yang suci. Dalil wudu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu, sampai dengan sikumu, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Syarat wudu. Ada yang tahu syarat wudu anak-anak? Ya, semua perkara yang harus dipenuhi sebelum berwudu. Jika belum terpenuhi, tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang pertama syarat wudu itu dia Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, dengan air yang suci dan mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, selanjutnya rukun wudu.
Yang pertama anak-anak, rukun wudhu itu dia niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir dia tertib. Sunnah-sunnah wudhu, yang pertama dia memulai dengan membaca taus dan bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ingat ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Menyela-nyela jari tangan dan kaki, mengulangi 3 kali setiap gerakan, berkumur-kumur, intinsyak atau menghirup air ke lubang hidung. Mengusap seluruh kepala, mengusap telinga bagian dalam dan luar, berdoa sesudah berwudu. Ya, apa-apa saja yang membatalkan wudu anak-anak? Ya, keluar sesuatu dari kubul atau dubul, baik cair, padat maupun gas. Bersentuhan kulit yang bukan mahramnya, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan atau jari, hilang akal, mabuk, pingsan, gila, dan tidur. Murtad, makan dan minum, itu yang membatalkan wudhu ya. Selanjutnya anak-anak, pembahasan kita tayamum. Ada yang tahu pengertian dari tayamum? Coba ibu mau dengar salah satu dari kalian. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, bagus ya. Ya, tayamum secara bahasa berarti mengusap atau menyapu. Sedangkan secara istilah menyapukan debu atau tanah yang suci ke anggota badan yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Dalil tayamum dia terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ya, apa-apa saja yang menyebabkan tayamum? Ya, sebab-sebab tayamum yang pertama, sakit yang bertambah parah jika terkena air. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, benar-benar tidak ada air. Yang keempat, ada air tetapi tidak cukup untuk wudhu atau mandi wajib. Yang kelima, ada air tetapi jika mengambilnya terancam keselamatannya. Yang keenam, ada air tetapi hanya cukup untuk minum saja. Dan yang terakhir itu dia, ada air tetapi jika mengambilnya kehabisan waktu sholat. Ya, kita berlanjut ke syarat-syarat tayamum. Apa-apa saja syarat-syarat tayamum? Ya, ada yang menyebabkan boleh bertayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, menghilangkan najis yang melekat di badan. Yang keempat, tidak haid atau nifas. Yang kelima, menggunakan debu yang suci. Rukun tayamum. Yang pertama dia niat. Yang kedua, menyapukan debu ke muka. Yang ketiga, menyapukan debu ke tangan. Dan yang keempat, tertib. Ya, sunah-sunah tayamum. Ada yang tahu sunah-sunah tayamum? Ya, tepat sekali. Yang pertama, menghadap kiblat. Memulai dengan membaca taus dan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, meniup debu di telapak tangan. Yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Menggosok sela-sela jari setelah menyapu tangan. Membaca doa setelah bertayamum. Ya, tentunya akan ada yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menemukan air jika bertayamum sebab tidak ada air. Yang ketiga, dapat menggunakan air jika bertayamum sebab tidak dapat menggunakan air. Bertayamum sebab tidak ada air, tidak wajib mengganti sholatnya ketika tidak ada air. Dan yang terakhir, bertayamum karena janabat, wajib mandi wajib besar ketika ada air. Ya, kita masuk ke pembahasan mandi wajib. Ya, ini maksud dari bab tahara ya, masuk dari bab tahara, yaitu bersuci. Mandi wajib. Pengertian mandi wajib ada yang tahu? Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat
menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib, niat yaitu menyengaja menghilangkan hadas besar, meratakan air ke seluruh tubuh, kulit, dan rambut. Sunah-sunah mandi wajib, yang pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok badan hingga bersih. Yang keempat, mendahulukan bagian badan yang kanan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan agar anak-anak semua bisa mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, sebelum itu Ibu akan menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa sebelum proses pembelajaran kita akhiri. Baiklah, kepada ketua kelas Ibu persilahkan untuk membaca doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu ucapkan atas perhatian dan kesempatannya. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.